warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'da. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mampir di channelnya kami, di channel Bang Sulay Official. Kita berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh hebat dan sukses di Provinsi Sumatera Utara. Dan hari ini kita sedang berada dengan salah seorang pemuda sukses yang berasal dari jauh di kampung halaman di Asahan, tapi merajut asa untuk sukses di kota Madya Medan. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Dr. Puji Rahmadi MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan saya biasa manggil dia abang ini. Iya. Jadi Bang Puji titel banyak nih ya. Iya, Tapi kawan kuliah ada ya? Manggilnya Dinda ya. Oh, iya. Karena sedang ngetren nih ada yang titelnya panjang tapi kawan kuliahnya nggak ada tuh. Iya. Bang Puji datang dari Asahan. Iya. Jauh. Betul. Kemudian bisa bertahan dari kuliah sampai sekarang sukses di Kota Medan. Jatuh bangun sudah dilalui. Sudah. Jadi pertama, Bang, banyak orang yang pengen tahu Abang itu lahir di mana, kemudian sekolah di mana, dan kemudian perjalanan karir hingga sampai di titik ini. Silakan, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Bang Sulay Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, like and subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini memberikan inspirasi kepada siapapun yang mau untuk mendengarkannya. Kalau ditanya kelahiran, ya saya dilahirkan di Desa Banjar. Desa Banjar itu ada di Kecamatan Airjoman di Kabupaten Asahan. Ya, saya lahir tanggal 1 Mei tahun 1985. Jadi sekarang usia saya lebih kurang 37 tahun. Dan alhamdulillah kami dibawa oleh orang tua itu ya sudah kemana-mana juga. Nah, saya usia 1 tahun dibawa ke Ajamu. Ya, sampai ya merantau. Nah, orang tua merantau karena orang tua ini ya memenuhi nafkah kehidupan, harus merantau, bertanilah di Ajamu. Itu di Sungai Tampang. Berarti latar belakang kehidupan orang tua bukan orang elit ya? Gitu ya bahasanya, Bang? Bukan. Ya, sederhana. Sederhana. Petani sederhana. Iya, petani. Jadi saya umur 1 tahun dibawa ke Ajamu sampai usia 9 tahun. Karena orang tua, ayah bertani, mama berdagang, buka kedai. Kalau kita di kampung tuh namanya buka warung. Ya, setelah itu umur 9 tahun ya kami hijrah lagi ke Sumatera Barat. Ya, jadi di Sumatera Barat itu di Kabupaten Pasaman Barat. Tepatnya kami tinggal itu di Desa Pujo Rahayu. Ya, itu di daerah Simpang 3. Nah, di situ kami ada 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun di Padang, baru balik lagi lah kami ke kampung, tanah kelahiran saya, itu di Desa Banjar. Dan saya sekolahlah di situ kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Wasliyah Pasar Lembu. Nah, itu latar belakangnya. Iya. Artinya pindah ke sana kemari karena mungkin kehidupan orang tua yang bisa dikatakan mengikuti keadaan pada saat itu. Betul. Tapi pengalaman luar biasa. Ya. Jatuh bangunnya orang tua sudah dirasakan. Itu yang menjadi penyemangat kita untuk membuktikan kepada masyarakat untuk menjadi orang sukses. Betul. Tapi kan gini, Bang. Dari kampung, kuliah di Medan, bertahan di Medan, sampai dalam tanda kutip saya katakan salah satu dai muda yang sukses di Kota Medan. Subhanallah. Ini jatuhnya banyak ya, Bang? Iya, banyak. Selalu jatuh. Jadi cerita-cerita jatuhnya di Kota Medan, tapi bisa menjadi motivasi buat adik-adik yang hari ini dari kampung kuliah di Medan supaya bertahan sukses. Boleh berbagi, Bang? Iya. Awalnya memang saya memutuskan ke Medan itu karena saya pernah dengar ceramah Kepala Kua. Ya, Kepala Kua di Airjoman itu dia ceramah. Waktu ceramah itulah pentingnya kita ya, kalau ceramah cerita tentang sejarah hidup kita supaya memberikan inspirasi juga sama yang lain. Rupanya Kepala Kua itu dulu katanya dia di Medan tuh kuliah, dia tinggal di masjid, pagi dia kejualan pokok pajak, dan akhirnya dia menuai kesuksesan. Dulu kan kalau namanya PNS di tengah orang di kampung tuh kan, wah sukses nih kan gitu kan. Apalagi udah jadi Kepala Kua di kampung, itu sepertinya udah macam apalah ya, jadi role model masyarakat. Wah ini bapak ini udah sukses nih kan begitu kan. Jadi beliau ceramah, saya terus berpikir karena memang jujur di keluarga kami tidak ada yang kuliah. Kami 10 yang hidup ya. Kalau total 14. Satu ayah, satu emak. Satu ayah, satu emak, 14 bersaudara. Yang hidup 10. Jadi kakak saya di atas itu ada 5. Ya, ya yang hidup 4 ya. Ada 4 di atas. Jadi yang 4 di atas itu satu pun tidak ada yang kuliah. Karena itu tadi ya, keterbatasan juga. Nah, jadi nggak ada yang kuliah. Saya mikir, ini kalau saya nggak ada yang kuliah, saya ada keluarga, berarti keluarga saya akan gini-gini terus nih. Akhirnya saya mikir supaya saya hijrahlah ke Medan. Nah, sebelum hijrah tuh saya memang jujur saja mau ke Medan saja. Itu kan kami dulu kalau juara 1 ada dikasih buku sama guru kami, Bu Nur itu sering dia dikasih buku 6 isi 100. Kan setiap juara 1 masih ada nih, Ustaz, masih ada.
Bang, ini Bu Nurnya masih hidup? Masih hidup. Ah, Bu Nur dengerin. Iya, Bu Nur Hayati, ya betul. Jadi kelas 1 Alia asal juara 1 dikasih 6 buku. Nanti caturulan kedua dikasih 6 buku. Itu kan masih sistem caturulan. Nah, jadi selama 3 tahun itu, ya nggak terpakai kita lah buku itu. Akhirnya kita jual. Hasilnya itulah yang kita bawa untuk ke Medan. Udah jual buku itu, nah kita bawa ke Medan untuk ongkos naik kereta api, kemudian untuk daftar kuliah, kemudian untuk ujian, udah. Habis itu balik. Nah, duit udah habis, ya kan? Nunggu pengumuman. Nah, setelah pengumuman rupanya lulus. Alhamdulillah, begitu lulus. Nah, akhirnya saya pun berpikir saya harus ke Medan dan saya harus tinggal di masjid. Satu garis besar yang sebenarnya bisa diambil dari cerita ini, ke Medan itu modalnya nekat aja gitu. Iya, modalnya nekat. Tak ada punya pemodal. cita-cita sukses dengan modal nekat. Iya, betul. Iya, artinya keberanian itu harus ada. Tapi jatuh bangunnya kan banyak ya. Wah, luar biasa. Waktu saya pertama kali tinggal di masjid, ya saya tinggal di masjid itu rasanya ya memang lagi dalam keadaan jatuh banget gitu. 6 hari pertama itu yang saya ceritakan dalam ceramah sering itu. Saya 6 hari pertama itu memang nangis aja saya. Kenapa? Pertama nggak biasa pisah sama orang tua. Yang kedua, makan susah. Ya, makan susah. Makan susah. Makanya dulu ada satu doa itu yang saya nggak pernah tinggal setiap hari. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang kenduri malam ini ya Allah. Kalau ada yang kenduri kan dapat nasi perbaikan berkat gizi kita. ya. Iya. Perbaikan gizi waktu itu. Iya. Dapat nasi berkat, perbaikan gizi gitu. Betul. Dan nasi berkat itu pun kita ini atur. Kalau ayam goreng yang sumur kita potong-potong jadi 3 gitu. Untuk 3 hari kemudian gitu. Jadi ini memang hal yang tapi ya kan orang nggak pernah tahu nih kalau kita bongkar setelah begini nih. Nah, ini kan jadi catatan sejarah hidup kita bahwa ternyata betul kata peribahasa Indonesia itu kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, insya Allah bersenang kemudian. Kan banyak adik-adik kita juga gitu, Bang Puji kan, kuliah di Medan, sebenarnya jalan untuk sukses di Medan itu ada. Iya, betul. Cuman diuji sedikit dengan goyang. Ada rasa lapar, ada mungkin persaingan yang di Medan mungkin lebih kuat daripada di kampung halaman iya, gitu. Betul. Pada akhirnya nggak sanggup, memutuskan pulang kampung. Iya. Itu banyak ya? Banyak. Dan memang kalau kita berazam, bertekad, ya, kalau sudah kita ke Medan tuh, kalau ada pikiran pulang kampung, memang Allah akan takdirkan dia pasti pulang kampung. Ya, itu tadi alasannya kan banyak. Dia tidak bisa berkompetisi di Medan, atau mungkin dia merasa lebih nyaman di kampung karena pergaulannya dan lain sebagainya. Nah, tapi memang itulah perjalanan hidup. Nah, saya lanjut tadi, begitu saya di Medan tuh tinggal di masjid saya. 6 tahun saya tinggal di masjid. S1 saya masih tinggal di masjid, ya, kemudian S2 juga masih tinggal di masjid. Ya, tamat S2 karena sudah berencana mau nikah, maka kemudian barulah kita keluar dari masjid. Itu jadi 6 tahun saya tinggal di masjid. Waktu di masjid tuh, ya ini ada di sini dekat pom bensin depan potensi utama, itu menjadi saksi sejarah bahwa saya habis sholat subuh, saya jualan di situ, jualan koran. Seorang mahasiswa. Saya waktu jadi mahasiswa itu, jadi koran sampai jam 7. Karena saya jam setengah 8 harus ini nyampe kampus kan. Sampai 7. Itu paling satu hari itu laku, kalau 20 aja laku dapatin kali. Ya, satu koran itu untungnya waktu itu Rp100. Jadi kalau satu hari dapat Rp2.000, macam rezeki itu luar biasa besarnya dia dapat Allah. Oh, itulah dia. Nah, berarti satu Bang, kalau cerita susah jangan cerita sama Abang gitu. Puncaknya udah dialami gitu. Udah. Itu perjuangan secara materi. Ya, ada satu lagi, saya di Unimed, Masjid Baitur Rahman itu. Di komplek Unimed. Iya, komplek Unimed itu kan ada masjid besar itu kan. Di belakangnya. Iya, itu saya jualan buku di situ. Jalan buku juga di situ saya. Setiap habis kuliah saya nongkrong mangkal di situ, jual buku di situ. Nah, rata-rata orang yang ini kenal dengan saya di situ. Iya, tapi artinya kan perjuangan itu masih dirasakan sampai hari ini. Masih diingat sampai hari ini. Iya. Sekarang udah seperti ini, Bang. Gimana rasanya nikmati? Nggak kebayang nggak? Ya Allah, dulu cuman jual koran, cuman jual buku, sekarang gini nih. Iya. Jualan juga sih. Iya. Jualan produk. Iya, produk. Tapi paling tidak, ya kendaraannya sudah beda. Iya. Ya audiensnya sudah beda gitu ya. Dipanggil pun sudah beda. Kalau dulu jual koran, dia di koran gitu ya. Iya. Sekarang Ustaz daftar umroh gitu ya. Apa yang dirasakan hari ini, Bang? Ya, pertama rasa syukur lah. Ya, bahagia. Dan sembari kalau tak menyangka. Ya kan, kita tak menyangka bakal seperti ini tidak disangka. Tapi kita yakin ini adalah buah dari proses yang kita jalanin dengan perjalanan panjang dan sangat ini butuh ini pengorbanan dan lain sebagainya. Ya, rasa malu dihilangkan, ya, kemudian rasa lelah itu ditutupi, ya, kemudian ya yang namanya hasil itu tidak terlalu menjadi ukuran. Ya, yang penting proses tetap dijalankan. Tapi saya menarik tadi, Bang. S1, S2 masih di masjid. Karena mau menikah, ya, makanya baru keluar. Berarti istri tahu
Oh tahu bang. Tinggal di masjid. Iya. Berarti nikah istri itu tahu dia menikah sama seorang James Bond. Iya. Jaga masjid, jaga kebun. Kebun orang. Kebun orang. Paham ya? Paham. Tapi istri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kalau diceritakan terkait dengan itu, memang ya banyak ya. Misalnya kalau kita nama sama perempuan tuh, kadang kita ini deketin, ada yang agak menjauh. Karena tau lah, kita ke kampus naik sepeda, misalnya kan. Dulu S1 naik sepeda. Iya, iya. Ya, diajakin tuh. Iya. Yang ngejek jalan kaki ya? Iya. Iya. Jadi kalau istri saya ini alhamdulillah dia menerima kita apa adanya. Bukan karena ada apanya. Jadi apa adanya. Iya, makanya sekarang kami kalau berjalan keluar rumah begitu kan, kemudian duduk di mobil sambil nyetir, saya sebelah istri, saya tanya sama beliau, Umi, apa dulu pernah menyangka bahwa kita bakal seperti ini? Istri saya bahkan mengatakan, jujur ketika menikah sama Abi, dulu nggak pernah menyangka bakal kita seperti ini. Karena memang kuasa Allah lah. Kalau di logika kan nggak ada yang bisa melogikakannya. Dulu ketika mau menikah, dia berpikir menikah hanya kepada seorang penjaga masjid, iya. Ya, mantan penjual koran. Iya. Tapi hari ini dia sudah berjalan dengan seorang dekannya, Iya. seorang rekan di kampus, pusat kondang di Medan, gitu. Owner travel di Sumatera Utara. Wah, bangga itu pasti ada. Iya. Saya tertarik tanya satu persatu nih bang. Pertama, saya tanya dulu, menjadi seorang dekan dari kampung bisa menjadi seorang dekan, proses panjang lah. Panjang. Meyakinkan rektor untuk layak mengangkat kita jadi dekan itu sulit nggak bang? Iya. Kalau meyakinkan, memang ikhtiar itu saya rasa tak saya fokuskan, enggak. Saya cuman pengen menunjukkan bahwa saya dosen itu tugasnya cuma 3, pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ya, saya mengajar, oke, saya meneliti, dan saya pengabdian. Jadi yang menonjol waktu itu adalah dari sisi penelitian. Makanya gelar saya di belakang itu ada CIKAR itu peneliti ahli itu. Ya, peneliti ahli. Kalau yang CIKAR itu kualitatif research, kalau yang CQNR itu quantitative research. Berarti nggak lama lagi profesor nih? Insya Allah, itu. Jadi target kita memang kalau secara akademisi bukan jabatan, tapi guru besar. Ya, target kita secara akademisi ya. Tapi kalau jabatan memang diamanahkan, ya kita jalani gitu. Kalau secara bisnis, ya udah tau lah di belakang kita ini. Oh, iya. Ya, ini kan jelas nih ya, PT Ya, Lentera Elfu nanti Adito kita bahas Travel. kawan-kawan, belum saat ini, masih panjang, masih banyak yang mau kita tanya. Berarti gini, Bang Gan, jadi menjadi motivasi bagi adik-adik yang kuliah hari ini atau adik-adik yang mau kuliah hari ini, bahwasanya kita datang jauh dari kampung pun, dari latar belakang orang yang kelas bawah pun, kita bisa jadi dekan. Iya. Bahkan mungkin seolah nanti kita bisa jadi guru besar. Amin, di, insyaallah. di kota Medan. Iya. Yang penting siap bersaing. Iya. Dan kita layak untuk bersaing. Iya, betul. Begitu juga dengan seorang pendakwah. Di Medan nih pendakwah itu banyak banget, Pak. Iya, iya. Bisa jadi satu dusun itu, satu RW itu 3 ustadznya. Iya, iya, iya. Satu lingkungan gitu ya. Satu lingkungan banyak ustadznya. Gitu. Gitu. Betul. Tapi kita tetap bisa bersaing. Iya. Kiat-kiatnya, Bang. Kalau pertama sih sebenarnya luruskan niat dulu. Maksudnya? Kalau kita lurus niat lillahi ta'ala, memang dakwah ini punya efek samping ya, yang positif gitu ya. Mungkin bisa Allah kasih rezeki melalui dakwah itu. Tapi kalau itu jadi niat, itu yang akan menghancurkan dakwah kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita berdakwah niatnya pertama itu karena Allah, pasti Allah akan berikan kemudahan. Satu. Kemudian yang kedua, berdakwah itu jangan hanya modal kita pandai berbicara dan berretorika. Tapi berdakwah itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya, kita lihat Ustadz Somad itu lucu juga ya dia. Ya, tapi berilmu kan begitu. Nah, kalau karakter saya mungkin nggak jauh-jauh. Ya saya nggak mau juga ceramah monoton. Karena itu dunia dakwah. Nanti orang nengok muka kita juga nggak sur ya kan. Kalau role model pendakwah sendiri ada nggak, Bang? Nah, kalau saya modelnya sistematis. Nah, arti kata gini. Kalau saya tanya sama Bang Puji kan, role modelnya mungkin kalau ceritanya Abdul Somad. Abdul Somad ini kan baru muncul 5 tahun belakangan. Oh iya, maksudnya. Tapi kan dakwah sudah lama. Dulu mimpinya jadi pendakwah itu seperti siapa, Bang? Ada nggak di kota Medan paling nggak lah? Memang kalau untuk jadi seperti siapa, itu memang saya jarang memang nggak ada sebegitu. Makanya prinsip saya be yourself. Menjadi diri sendiri. Jadilah diri Nah, maksud saya sendiri. ini, Bang. Oh, ini bisa dijadikan contoh nih gitu. Atau mungkin gini, bisa nggak, Bang? Sebutin 3 ustadz yang Abang anggap bisa menjadi
tolak ukur dakwah di Kota Medan. Ini Ustaz, ini keren nih di Kota Medan nih. Wah, nah ini yang berat saya menjawab. Disebut 3, yang lain bingung ya. Iya. Nggak usah. Oke, Bang, pengalaman dakwah lah. Tapi kalau yang apa saya harus sebut begini. Dulu yang membesarkan saya itu ada Ustadz namanya Dr. Andus Haji Sudarso. Yang saya tinggal di masjid, yang abang tinggal di masjid, tapi beliau itu sering memberikan ruang kepada abang untuk mengisi pengajian. Itu. Kalau yang role model yang di ini, jujur Profesor Muzakir. Oh iya. Profesor Muzakir itu dia akademisi, dia juga dai yang ini profesional. Ya, kemudian dia juga punya sama seperti ini, ada KBIH-nya gitu kan. Tapi dia KBIH bukan travel ini. Ya jadi waktu ininya di Sumatera Utara itu. Kalau yang lain-lainnya kita senang dengan ustadz yang lainnya. Iya, saya pernah sekali dengar Bang Puji itu ceramah kawan-kawan di TV One. Oh. Nah, tapi tayangnya 1:30 malam. Waktu nonton bola berarti ya. Nonton bola iklan tuh nanti. Nggak, jadi ini dakwah itu apalah penuh cerita-cerita yang mungkin perjuangannya luar biasa. Bang Puji itu dakwah paling jauh sampai mana, Bang? Pulau Jawa. Pulau Jawa, sudah pernah sampai ke Pulau Jawa? Sudah. Udah, artinya pengalaman-pengalaman luar biasa dakwah itu. Iya, ya Pak, kalau Pulau Jawa pengalaman telah awak bilang merepet, nggak paham orang tuh. Oh, maksudnya bahasanya merepet atau iya. Kita kalau punya istri yang suka merepet, pening kita kan, Bu. Ibu tuh gini. Jadi, pun bertanya-tanya, kenapa ibu gini? Rupanya nggak paham. Orang tuh merepet tuh bawel, judes, ya kan? Mungkin segi bahasa. Penyesuaian bahasa. Karena kan Medan dengan Jawa ada berbeda, Bang. Betul. Sepeda motor, iya. Kereta. Nah itu tadi. Mobil, motor. Masing-masing. Tapi yang pastinya semakin kita lama berdakwah, semakin tahu medan-medannya dakwah. Betul. Oke, itu dakwah yang luar biasa, dan sekarang sudah banyak dai-dai Medan yang muda muncul. Ya, dengan di YouTube udah banyak nih, Bang. Dai-dai muda muncul. Nah, oke, kita tinggalkan dakwah dulu sejenak, kita cerita travel. Iya. Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk bisnis travel? Dan apa sih yang membuat kita tuh yakin berangkat dari Lentera El Fuadi aja lah? Oh, ini sedap nih. Sedap. Iya, begini. Pertama kita kenapa memilih travel sebagai media bisnis lah ya? Kita ini kalau berada di travel ini ibarat peribahasa sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, ada sebuah bisnis berjalan sendiri, ya tak ada nilai-nilai yang kuat dalam kaitannya dengan agama. Ya, memang kalau cerita kerja itu ibadah semua kan, ya. Tapi yang langsung menyangkut pada ranah ibadah itu ini. Nah, travel ini sekali awak misalnya ya sedikit nilai bisnisnya kita ini, kemudian nilai ibadahnya kita dapat. Bayangkan ketika kita memberangkatkan orang ke tanah suci, itu kan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Melalui perantara travel kita, orang bisa ke tanah suci. Melayani orang untuk melayani orang beribadah. Pahala kita dapat, juga beribadah. Pahala dapat? Nah, itu dapat. Itu. Kemudian ya memang karena sejarah juga. Dulu kita membawa jamaah melalui travel yang lain. Kemudian akhirnya kita belajar dan pelan-pelan gitu kan. Ya, kemudian apa? Kemudian ya kita sudah memahami lapangan, sudah memahami ini. Ya apa salahnya kita meningkatkan kualitas ini travel itu dengan kita yang menjadi pemimpin atau top manager yang ada di walaupun pertama sekali membangun travel itu nggak mudah ya? Oh nggak mudah. Itu modal biaya. Wah modalnya. Meyakinkan orang supaya yakin dengan travel kita. Betul. Kemudian memperkenalkan travel kita. Iya. Itu kita bilang travel makanya, apa tuh? Makanya alhamdulillah di Lentera El Fuadi ini rata-rata yang sudah berangkat dengan kita. Nah itulah yang merekomendasikan jamaah ke kita. Nah, jadi kalau misalnya nanti di bulan September itu ada sekitar 60-an jamaah itu banyak rekomendasinya dari yang sudah berangkat. Artinya karena kepuasan mereka dengan travel kita, mereka ajak orang lain. Iya, itulah penafsirannya. Tapi saya tertarik nih Bang namanya. Lentera El Fuadi Firnas. Boleh cerita tentang namanya nih? Kenapa Lentera El Fuadi? Iya. Makna di balik namanya nih Bang? Iya, kalau lentera ini kan cahaya. Orang bilang lentera itu nggak terang lah katanya kan, masih redup-redup ya. Kadang-kadang yang redup itu bisa memunculkan cahaya yang luar biasa bagi kita yang ini ya, yang apa namanya punya pikiran luas, punya hati yang bersih gitu kan. Artinya juga lentera kalau di tempat yang gelap dia akan menerangi. Akan bermanfaat cahayanya. Betul. Walaupun sedikit. Iya. Oke. Cuman di Medan nih kayaknya terang nih Bang. Terang iya. Makanya bahasa lentera itu kan substansinya adalah cahaya. Berarti memberikan penerangan. Perkara besar atau kecil penerangan itu, nah itu nih. Kamu kan kita bilang lampu El Fuadi kan.
Iya. Kan biar agak keren sedikit. Ya, jadi bahasanya Iya. seolah-olah menunjukkan cahaya tapi dengan bahasa yang Iya. sedikit keren ya. Iya. Lentera itu keren. Iya. El Fuadinya, Bang. Ya, El Fuadi itu nama anak. Anak? Anak nomor 1 itu namanya El Fuadi. Oh, Tapi kalau secara bahasa kan Fuad itu kan hati nurani. iya benar-benar. Berarti kita menjadi penerang yang punya hati nurani. Ya. Firnasnya, Bang? Firnasnya itu singkatan kami suami istri. Firnya itu Fuji Rahmadi, Nasnya itu Nur Hasanah Lubis. Oh, Makanya kami ini dikenal keluarga Firnas. oh di sini ya. Iya. Jadi suami istri Pokoknya ya. anak kami semuanya ada Firnasnya. Yang pertama Khudari El Fuadi Firnas, yang kedua Hilyah El Fakhira Firnas, yang ketiga Hanif El Fatih Firnas, yang keempat Haidar El Fakih Firnas. Pokoknya semuanya. Karena ada ibunya Firnas. Nur Hasanah Lubis. Nasnya itu Nur Hasanah Lubis. Jadi nanti kalau ada ibu yang lain bisa beda. Nah, ini nih kawan ya. Iya, Bercanda biasa. Kak, bercanda Kak. Iya. Jadi bercanda. Jadi Bang Puji, apa yang membuat kita yakin, jamaah itu yakin dan merasa nyaman daftar di Lentera El Fuadi? Pertama kalau bisnis travel ini kan bisnis public figure juga. Ya, kadang-kadang orang kan melihat sama kita ini ada rasa trustnya atau tidak, kepercayaan sama kita atau tidak. Oh iya, benar, Contoh benar, travel besar kalau yang nawarkan orangnya tak punya kredibilitas, itu juga akan berat ya. Travel kecil, Travel kecil, tapi kalau yang memotorinya, menggerakkannya itu orang yang punya kredibilitas itu nih. Dan rata-rata travel siapa? Misalnya travel Ustadz Puji misalnya gitu kan, atau nanti Ustadz Sulai misalnya mengajak, itu sebenarnya balik layar itu nama travelnya. Tapi Ustadz Sulai lah yang menjadi ini tokoh utamanya. Tokoh utamanya. Jadi Artinya memang harus ada orang lain, tokohnya, public figurnya, untuk membuat orang itu merasa yakin di sini, Iya. kemudian mau kemari Iya. dan nyaman. iya. Nah itu makanya kita prinsipnya kan pertama kalau kita lihat ini yang memang betul-betul dipercaya. Nah, kita menjaga Tapi kan kepercayaan nggak itu. semua orang kadang-kadang menanggapinya positif. Pernah dengar tanggapan negatif nggak tentang travel? Oh ya ada, itu pasti. Pasti dua mata pisau kan itu selalu ada. Bukannya alah itu begini kan banyak juga yang bilang oh Ustadz Fuji itu kan akademisi, masa dia ngurusin travel apa fokus atau ini katanya. Oh iya. Ya kita dalam sistem manajerial kan kita sedikit banyaknya bukan kosong kali kan. Kita Ataupun paham. paling tidak kan, kalaupun waktu kita nggak ada fokus 100%, kan ada orang lain yang kita berikan Ada. kepercayaan. Ada. Yang penting jamaah tidak terbengkalai, tidak Betul. terlantar. Sudah berapa kali pemberangkatan, Bang? Kita kan buka itu 2019. 2019 itu kan habis itu langsung Covid. Iya. Kita berangkat baru 4 kali berangkat, rupanya Covid. Nah itulah rezeki travel nih ya kan. Berarti Lentera pasca Covid. Jadi tapi begitu ini mulai berangkat lagi beramai-ramai lah ini. Macam tadi itu baru datang dari Batubara. Oh iya. Tadi saya kawan-kawan tuh mau podcast dengan beliau. Saya duduk nungguin setengah jam. Rupanya ada orang daftar, Iya. mau daftar jamaah umroh ke Lentera El Fuadi. Jadi kawan-kawan jangan sungkan, jangan ragu Iya. untuk mendaftarkan keluarga Anda, orang tua Anda, bahkan Anda sendiri. Kalau mau umroh bersama Lentera El Fuadi, pemberangkatan ada setiap bulan insya Allah, insya dan Allah. dilayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bang Puji. Bang Puji, sedikit saja Siap, berikan motivasi, berikan semangat kepada adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswinya seorang Dr. Puji Rahmadi, kiat-kiat sukses dan kiat-kiat bertahan seperti Anda di Kota Medan. Andai mereka hari ini sedang berada di Kota Medan dan menjadi mahasiswa Anda. Silakan. Iya. Kalau saya hanya ingin berpesan satu, jangan lepaskan keyakinan dalam hati kita bahwa kita bakal jadi orang sukses. Karena saya dari kampung itu punya moto yang saya bawa, ya, jangan katakan sulit sebelum dicoba. Kepercayaan diri adalah kunci keberhasilan. Itu moto yang terus menggerakkan hidup saya. Bahwa ketika menghadapi sesuatu, saya nggak akan pernah mengatakan ini sulit. Saya harus hadapin. Ya, S1 alhamdulillah saya dapat beasiswa, S2 saya juga dapat beasiswa, S3 saya juga dapat beasiswa, dan itu adalah modal besarnya bukan kecerdasan, tapi adalah keyakinan. Karena kalau keyakinan kita langsung bersandingan dengan Tuhan, tapi kalau kecerdasan bisa jadi kita menjadi orang yang sombong karena cerdas. Maka belum tentu orang yang cerdas itu sukses, tapi kalau orang punya keyakinan, pastikan dia akan sukses. Nah, jadi kalau kita ini membangun kehidupan tuh yakin. Ya, kemudian yang kedua itu ya fokus. Ya, apa yang menjadi tujuan kita harus ini fokus. Yang ketiga itu mengikuti perkembangan lah, jangan alfa. Seperti Ustadz, kalau cerita Ustadz muda tadi banyak, ya kan? Tapi untuk bertahan itu kan harus punya apa kalau kita bilang tuh pertahanan ya. Apa pertahanan kita? Pertahanan kita adalah ilmu, kemudian silaturahmi, ya, kemudian konsep niat tadi itu. Ya, kalau dalam retorika dakwah itu biasa, semua orang punya gaya. Tapi kalau masalah isi itu ilmu. Makanya banyak orang berdakwah
ya dia ceramah di sana kok nggak nyangkut. Dinda Sule ceramah sana nyangkut. Cuma tanya sama Dinda Sule, apa yang membuat dia nyangkut? Ilmunya apa jamaahnya nyangkut? Ya nyangkut, artinya ada orang misalnya nggak pula dia serius sekali, tapi Berkesan ya. berkesan. Karena yang kita sampaikan itu runtut. Kalau saya selalu memesankan adik-adik itu berdakwah itu sistematis. Ya jangan coplos sana, coplos sini, pergi sini, jelaskan sana, jelaskan sini, tapi nggak ada sistematis. Nah, itulah kerangka berpikir dalam dakwah yang membuat orang tuh, oh iya ya, tadi Ustaz ini awalnya nggak menarik, tapi pada ujungnya menarik. Nah itu ininya. Jadi artinya kita sama-sama berusaha. Dan kemudian yang terakhir itu jangan kita merasa bahwa kita adalah orang hebat. Ya, tetaplah merendah. Karena ketika kita merendah, maka kita akan membangun kekuatan sebenarnya. Tapi ketika kita merasa hebat, maka sesungguhnya kita sedang merobohkan kekuatan. Nah, sekarang penyakit kita kan kadang-kadang kayak gitu. Mentang-mentang seminggu udah 2 kali jadwalnya, 3 kali jadwalnya udah merasa, Apalagi sehari 2 ya. Jangan sehari 5. Baik, Ya. luar biasa Bang Puji, terima kasih atas Ya. ilmunya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat saya terkhususnya dan umumnya seluruh adik-adik kita mahasiswa-mahasiswi yang datang dari kampung halaman untuk bertahan dan bisa sukses di Kota Medan. Dan kalau memang langsung mau cerita dengan Dr. Puji, boleh ya? Boleh. Boleh. Pintu terbuka lebar. Iya. Apalagi mau daftar umroh, pintunya dibuka semuanya. Itu saja. Kunci Terima dikasih kasih. pun nggak apa-apa. Ya, terima kasih kawan-kawan. Saya Bang Sulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.